Yo, halo guys, di video kali ini gua akan membuat tutorial jedak-jeduk terbaru di Alik Motion dengan menggunakan DJ sakitnya tutu Ek Maimunah. Untuk sound sama detik beatnya ada di kolom komentar paling atas video ini. Dan oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Untuk yang pertama-tama di sini tambahin gambar atau foto yang mau diedit. Lalu kalian panjangin gambarnya sampai ke beat yang ini. Kalau sudah masuk ke efek, tambahkan efek. Masuk ke distorsi, pilih ubin, hidupin mirrornya aja kembali, masuk ke tambahkan efek, move transform, pilih guncang otomatis. Untuk magnitudenya turunin jadi 10, frekuensinya kita turunin juga jadi 1,50, untuk sudutnya jadiin ke 135, dan untuk seleknya jadiin ke 100. Kembali masuk ke tambahkan efek, move transform, pilih ayun, frekuensinya turunin jadi 1,50, sudut satunya jadiin ke min 0,5, dan untuk sudut duanya jadiin ke 0,5. Kembali masuk ke tambahkan efek, blur, pilih motion blur, kembali. Oke, kita pergi ke awal, tambahin mentahan foto yang ini, panjangin mentahannya sampai ke beat yang ini. Kalau sudah masuk ke move and transform, pilih efek yang di bawah, kita perkecil dulu mentahannya. Oke, perkecil jadi 350. Kalau sudah, kita pergi ke detik yang ini, kita kasih penandanya di sini sampai ke beat akhir. Kalau sudah pergi ke penanda yang di sini, kita zoom mentahannya ke 450. Di sini kita biarin, di sini kita zoom jadi 450, dan di sini kita zoom jadi 550. Untuk yang di akhir juga kita perkecil gambarnya jadi 100. Nah, kalau sudah, kita masuk ke kurva, tekan titik 3 di pojok ke di bawah, aktifkan overshoot, kasih kurvanya seperti ini. Bentar, kita kasih kurvanya seperti ini, salin kurvanya, tempel kurva ke semua bingkai utama. Kembali masuk ke border dan bayangan, pilih menu yang paling bawah, hidupin bayangannya. Untuk ukurannya di sini jadiin ke 15. Kembali potong-potong mentahannya seperti ini. Kalau sudah, di sini kita pergi ke awal, kita masuk ke efek, tambahkan efek, masuk ke move and transform, pilih ambang-ambing, sudutnya jadiin ke 90 dulu, kasih penanda geser ke kiri, kasih penanda lagi, jadiin ke min 90, dan geser penandanya ke kanan, frekuensinya jadiin ke 0,35, dan magnitudenya jadiin ke 0, kasih penanda geser ke kanan, kasih penanda lagi, jadiin ke 90, dan geser penandanya ke kiri. Kembali masuk ke tambahkan efek, blur, pilih motion blur, kembali kita pilih gambar yang ini, gambar yang kita kasih efek tadi, kita salin satu layer, lalu kita pilih mentahan lainnya. Oke, kita pilih gambar mentahan lainnya, kita tekan icon yang ini, kita masuk ke tempel gaya, kita matikan semuanya kecuali efek, dan kita klik tempel. Nah, oke, kalau sudah, kita pergi ke sini, tambahkan gambar atau foto yang baru seperti ini, panjangin gambarnya sampai sini, kita geser ke bawah, pilih gambar yang pertama tadi, masuk ke efek, salin semua efeknya, tempel efeknya ke gambar yang ini. Kembali pergi ke penanda yang di sini, kita pergi ke beat yang ini, tambahkan gambar atau foto yang sudah kita tambahin di awal tadi, panjangin gambarnya sampai ke sini, masuk ke move and transform, pilih efek yang di bawah, kasih penandanya di awal, di tengah, dan di sini. Pergi ke penanda yang di tengah, kita perkecil gambarnya jadi 450 atau ke 400, kita perkecil. Dan untuk bagian sini kita perkecil gambarnya jadi 200.
Masuk ke kurva, kita nonaktifkan overshootnya dulu, kasih kurva keempat atur seperti ini. Dan di sini kasih kurva keempat biasa. Kembali, pilih efek yang paling atas, di sini kasih penandanya di tengah, di sini dan di akhir. Untuk penanda yang di sini kita geser gambarnya ke samping kanan atas. Dan untuk yang penanda akhir kita geser gambarnya ke atas seperti ini. Oke, kalau sudah kita pergi ke kurva, masuk ke kurva, di sini kasih kurva keempat. Dan di sini kita pilih efek kurva yang di tengah, kurva nomor 2 atur seperti ini. Balik kurvanya. Kembali. Masuk ke efek, tambahkan efek, masuk ke 3D, pilih balik layar. Untuk sudutnya kasih penanda di awal, di tengah dan di sini. Untuk penanda yang di tengah di sini jadiin ke 180. Kembali, masuk ke tambahkan efek, blur, pilih motion blur. Kembali. Kalau sudah kita pergi ke bit yang ini, kita tambahkan mentahan foto yang ini. Nah, oke, kalau sudah di sini kita masuk ke move and transform, pilih efek yang di bawah, kita perkecil dulu mentahannya. Oke, kira-kira di 450 aja. Pilih efek yang paling atas, di sini kasih penanda di awal, di detik ini, di sini dan di akhir. Pergi ke penanda awal, kita geser mentahannya ke paling bawah. Di sininya biarin, di sini biarin. Dan untuk bagian sini kita geser mentahannya ke paling bawah. Masuk ke kurva, di sini kasih kurva keempat, atur seperti ini. Dan untuk kurva akhir kasih kurva kedua dan atur seperti ini. Kembali. Kita pergi ke detik yang ini. Tambahkan persegi panjang lagi, potong perseginya di sini. Tekan titik 3 di pojok kanan atas, regangkan ke area komposisi. Masuk ke color and fill, kita ganti warnanya jadi warna putih. Kembali. Masuk ke blend and opacity. Untuk opacity-nya kasih penanda di awal, di bit ini dan di akhir. Untuk penanda awal jadiin ke 0, penanda akhir juga jadiin ke 0. Masuk ke kurva, di sini kasih kurva ketiga. Dan di sini kita kasih di sini kita kasih kurva ketiga, di sini kita kasih kurva ketiga atur seperti ini. Oke, kembali. Pergi ke bit yang ini, tambahkan gambar atau foto yang sama. Lalu kita panjangin gambarnya sampai sini. Kita masuk ke move and transform, pilih efek yang di bawah, kasih penandanya ke semua bit. Pergi ke penanda yang di sini, kita zoom gambarnya jadi 950. Di sini kita zoom gambarnya jadi 1050. Di sini kita biarin. Di sini kita zoom gambarnya jadi 950. Oke, kita masuk ke kurva, kita aktifkan overshootnya, atur kurvanya seperti ini, salin kurvanya, dan tempel kurva ke semua bingkai utama. Kembali, potong-potong gambarnya, pilih gambar yang ini, masuk ke efek. Oh ya, sebelum itu kita pilih dulu gambar mentahan yang ini, masuk ke efek, kita salin dulu efeknya, dan kita tempel efeknya ke gambar yang ini dulu. Masuk ke tambahkan efek, distorsi, pilih ubin, hidupin mirrornya aja untuk ubin. Kembali, masuk ke tambahkan efek, move transform, masuk ke blur, pilih Gaussian blur. Untuk kekuatannya jadiin ke 0, kasih penanda di awal dan di tengah. Untuk penanda awal jadiin ke 300. Masuk ke kurva, nonaktifkan overshootnya. Kasih kurva ketiga, atur seperti ini. Kembali, masuk ke tambahkan efek, distorsi, pilih lengkungan gelombang. Tahapnya jadiin ke 0,40 dulu, kasih penandanya di awal dan di tengah. Penanda tengah jadiin ke 60. Masuk ke kurva, di sini kasih kurva ketiga, atur seperti ini. Kembali. Untuk sudutnya jadiin ke 55. Kasih penanda di awal dan di tengah. Penanda tengah jadiin ke 90.
Masuk ke kurva, di sini kasih kurva ketiga, atur seperti ini kembali. Dan magnitudenya jadiin ke 0, kasih penanda di awal dan di tengah. Penanda awal jadiin ke 2,2. Masuk ke kurva, kasih kurva ketiga, atur seperti ini kembali. Gandakan lengkungan gelombangnya satu kali, masuk ke lengkungan yang di bawah. Untuk penanda awal tahapnya di sini jadiin ke 0, dan penanda awal sudutnya jadiin ke 0. Untuk penanda awal magnitudenya kita ubah jadi 1,7. Kembali, masuk ke tambahkan efek, distorsi, pilih riak bundar. Untuk frekuensinya di sini jadiin ke 8,50 dulu. Kasih penanda di awal dan di tengah, penanda tengah jadiin ke 1,56. Masuk ke kurva, di sini kasih kurva ketiga, atur seperti ini kembali. Dan kekuatannya di sini kasih penanda di awal dan di tengah, penanda tengah jadiin ke 0, dan untuk radiusnya jadiin ke 80. Kembali, salin semua efeknya, tempel efeknya ke gambar yang ini, di sini, dan di sini. Kembali. Pilih gambar yang ini, masuk ke efek, tambahkan efek, masuk ke distorsi, pilih cermin. Salin efek cerminnya dan tempel cerminnya ke gambar yang ini. Kembali, pergi ke detik yang ini, tambahkan persegi panjang, panjangin perseginya sampai sini. Tekan titik 3 di pojok kanan atas, regangkan ke area komposisi, masuk ke efek, tambahkan efek. Masuk ke lainnya, pilih salin latar belakang, kembali. Masuk ke tambahkan efek, maaf transform, distorsi, pilih lengkungan gelombang. Untuk tahapnya kasih penanda di awal, di sini kita kasih penanda jadiin ke 1, dan di akhir kita kasih penanda dan jadiin ke 2. Masuk ke kurva, di sini kasih kurva ketiga, kembali. Sudutnya jadiin ke min 135. Jaraknya turunin jadi 10, dan magnitudenya di sini jadiin ke 0 dulu, kasih penanda di awal di bit ini dan di akhir. Untuk penanda yang di sini jadiin ke 6. Masuk ke kurva, kasih kurva ketiga di sini, kembali. Gandakan lengkungannya satu kali, masuk ke lengkungan yang di bawah. Untuk sudutnya di sini kita ubah jadi min 58,5, kembali. Masuk ke Move and Transform, pilih efek yang di bawah, perbesar perseginya jadi 2500. Oke, kembali. Pergi ke bit yang ini, tambahkan persegi panjang lagi, potong perseginya di sini, regangkan ke area komposisi, masuk ke efek, tambahkan efek. Masuk ke lainnya, pilih salin latar belakang, kembali, masuk ke tambahkan efek, Move Transform, pilih transformasi raster, skalanya kasih penanda di awal dan di akhir. Untuk penanda akhir jadiin kedua. Masuk ke kurva, di sini kasih kurva ketiga, atur seperti ini, kembali. Dan alpanya di sini kasih penanda di awal dan di akhir, penanda akhir jadiin ke 0, kembali. Pergi ke bit yang ini, tambahkan gambar atau foto baru seperti ini, panjangin gambarnya sampai sini. Kalau sudah, masuk ke Move and Transform, pilih efek yang di bawah, kasih penanda di awal dan di detik yang ini. Untuk penanda awal di sini kita zoom gambarnya jadi 1000. Masuk ke kurva, kasih kurva keempat, kembali. Kita pergi ke awal, kita pilih gambar yang pertama tadi, kita masuk ke efek, salin semua efeknya, dan tempel efeknya ke gambar yang ini. Masuk ke tambahkan efek, masuk ke opacity visibility, pilih fade in out. Untuk ini jadiin ke 2,2, 2,20, dan untuk outnya jadiin ke 0. Kembali, kita pergi ke bit yang ini, tambahkan persegi panjang, potong perseginya di sini, regangkan ke area komposisi, masuk ke edit bentuk. Untuk ukuran yang X nya di sini kita perkecil jadi 40. Kembali, masuk ke efek, tambahkan efek, masuk ke distorsi,
pilih ubin. Untuk ubin hidupin mirrornya aja kembali, masuk ke tambahkan efek warna dan cahaya, pilih gradien 4 warna. Untuk warna satunya di sini kita ubah jadi warna hitam, warna 2 kita ubah jadi warna putih, warna 3 kita ubah jadi warna hitam, dan warna 4 kita ubah jadi warna putih. Untuk blendnya di sini kita jadiin ke 60 aja. Dan alfanya kita naikin jadi 95. Kembali, masuk ke tambahkan efek distorsi, pilih pusaran. Untuk kekuatannya kita perkecil jadi 0,030, dan untuk radiusnya jadi NK 80. Kembali, masuk ke Move and Transform, pilih efek yang di bawah, kasih penanda di awal dan di akhir. Untuk penanda akhir kita putar perseginya jadi min 1 kali 0. Kembali, masuk ke blending opacity, di sini kasih penanda opacity-nya di awal di bit ini dan di akhir. Untuk penanda awal jadi N ke 0, di sini biarin, dan di akhir jadi N ke 0. Kembali. Nah, oke, kalau sudah di sini kita pilih bagian persegi yang ini. Kita pilih bagian layar yang di detik yang ini. Oke, kita pilih keempat layarnya dan kita salin 4 layar. Lalu kita pindahin 4 layarnya ke detik yang ini. Pindahin ke sini. Oke, kalau sudah di sini kita sesuaikan aja sama bitnya seperti ini. Oke, kalau sudah dua gambar yang ini kita panjangin sampai ke bit akhir. Kembali. Nah, di sini kita tinggal ganti gambarnya aja. Untuk gambar yang di atas, kita masuk ke color and fill, kita ganti gambarnya sama gambar yang sebelumnya. Oke, gambar yang ini. Dan untuk gambar yang di bawah kita ganti sama gambar yang pertama tadi. Gambar yang di detik awal. Nah, oke, kalau sudah di sini kita pergi ke detik yang ini, kita salin dua layar yang ini atau satu layarnya aja kita salin. Lalu kita pergi ke detik akhir, kita tempel perseginya di sini. Lalu kita potong perseginya di penanda yang di tengah, penanda kedua. Kita geser perseginya ke sini, ke akhir. Nah, kalau sudah di sini kita pilih dua layar yang ini. Kita salin dua layar, kita pergi ke awal, kita tempel dua layarnya di sini. Nah, untuk bagian persegi panjang ini kita potong di sini. Kita pilih dua layarnya lagi dan kita geser ke awal. Kembali. Nah, oke, kalau misalnya sudah selesai di sini kita tinggal ekspor aja. Untuk resolusinya di sini 720p. Oke, ekspor.